morning student, how are you today? Pagi ini bertemu lagi dengan Miss Afrina yang membawakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita membahas yaitu memberi tanggapan dengan santun. Mungkin semester yang lalu kita sudah membahas yaitu memberi tanggapan dengan santun. Nah, di semester 2 ini kita kembali membahas materi yaitu memberi tanggapan dengan santun. Nah, memberi tanggapan dengan santun itu naku seperti ini. Jika kamu mengkritik sesuatu hal yang berhubungan dengan peristiwa yang dibuat oleh kawanmu sendiri, kamu harus memberi tanggapanmu, komentarmu dengan santun. Tidak boleh menjatuhkan dia. Kita harus memberikan komentar dengan baik. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini mengidentifikasi informasi teks tanggapan. A. Pengertian teks tanggapan. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, yang berisi menyampaikan tanggapan mengenai suatu peristiwa atau fenomena, isu, atau hal lain yang berupa peristiwa melalui sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah orang pertama dan orang ketiga dalam sebuah cerita, atau si penulis yang bercerita ingin menyampaikan sesuatu hal di dalam tulisannya. Nah, dan tujuan dari teks tanggapan itu yaitu memilih salah satu pernyataan. Maksudnya di situ teks yang kalian buat itu harus berisi mendukung dan bersifat menolak juga. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kita harus mempunyai dengan ucapan yang santun itu jika kita berkomentar atau mengkritik pendapat orang lain atau suatu cerita yang dibahasnya, kita harus memberikan pendapat, kritik dengan bahasa yang santun. Tidak boleh saling menjatuhkan di situ. Oke, next. Nah, ciri-ciri teks tanggapan itu ada 3. Yang pertama, teks ini membuat suatu tanggapan fenomena yang terjadi di sekitar kita atau disertai dengan fakta dan alasan yang kuat. Nah, seperti yang Miss bilang, jika kita ingin membuat suatu peristiwa, suatu cerita yang berhubungan dengan suatu peristiwa, kita harus membuat peristiwa itu yang berhubungan dengan fakta. Jadi, tidak boleh dibuat-buat. Oke, yang kedua, struktur terdiri dari konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, di dalam kita membuat suatu cerita tentu ada sifat deskripsi, berarti memaparkan, dan penilaian. Oke, yang ketiga, kaidah kebahasaan dengan ciri yang terdapat kata rujukan. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat. Nah, kaidah kebahasaan teks tanggapan itu, nah, yang pertama, teks kompleks. Apa itu, Miss? Kalimat yang memiliki 2 struktur dan 2 verba. Nah, verba itu apa? Kata kerja. Nah, dan yang kedua, konjungsi, berarti kata penghubung atau kata yang bisa mendukung setiap kata atau struktur yang terdapat dalam cerita kita. Oke, yang ketiga. Nah, di sini ada kata rujukan seperti yang sebelumnya tadi. Nah, kata rujukan itu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat suatu pernyataan yang tegas. Berarti untuk memperkuat pendapat kita dengan tegas atas apa yang dibuat oleh teman kalian mengenai suatu cerita, peristiwa, atau fenomena. Oke, yang keempat yaitu pilihan kata. Nah, pilihan kata ini harus sesuai dengan dalam penggunaan dan sekaligus pembuatan tanggapan kritis. Berarti tanggapan kita harus dengan santun. Nah, tidak boleh saling menjatuhkan, saling merendahkan satu sama lain. Kita hanya di situ mengkritik hasil karya teman kita atau hasil karya seseorang. Oke, next. Oke, kita lihat. Nah, ada tugas. Oke, anak-anak Miss, di sini ada 3 tugas
gampang kok, tidak susah. Oke, kita lihat. Tuliskan dan jelaskanlah struktur teks tanggapan. Nah, sebelumnya Miss sudah jelaskan apa-apa aja itu struktur. Nah, dan di sini di tugas ada itu struktur teks tanggapan. Dan yang kedua, 5 contoh kalimat memuji karya orang lain. Nah, bagaimana cara kita memuji karya orang lain? Tentu kita tahu bagaimana caranya. Tuliskan 5 contoh. Begitu juga mengomentari karya orang lain. Nah, kita juga sudah pernah mengkritik, mengomentari hasil karya orang lain. Nah, di sini kamu buat contohnya 5 contoh saja. Oke anak-anak Miss, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat bermanfaat. Oke, jika tidak tahu apa yang Miss sampaikan hari ini, langsung WA ke pribadi Miss saja. Oke, cukup sekian hari ini. See you tomorrow.